Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang diselamatkan. Jumpa lagi dengan saya Begin di ruang tamu Lokus Online. Topik kali ini kita akan membahas tentang kemarau, di mana pada akhir-akhir ini banyak masyarakat yang terdampak dari kemarau panjang ini. Apa sih penyebab dari terjadinya kemarau panjang ini? Di tengah-tengah kita telah hadir 3 narasumber yang akan sedikit memberikan pencerahan kepada kita semua. Yang pertama ada Pak Wardi Sudrajat dari BPBD. Kemudian ada Bapak Asep Kosasih dari PUPR ya Pak? Ya. Dan kemudian ini narasumber yang tercantik kali ini. Beliau adalah Ibu Dati Widiati dari Dinas Pertanian Kabupaten Garut. Oke. Terima kasih. Selamat datang Bapak-bapak, Ibu di studio kami. Mudah-mudahan kedatangan Bapak dan Ibu ini bisa memberikan informasi yang baik terhadap masyarakat, sekaligus mungkin bisa memberikan solusi apa yang sedang dihadapi oleh masyarakat kali ini, yaitu kemarau panjang. Kita akan bertanya terlebih dahulu ke Pak Wardi dulu. Siap. Pak, dari 42 kecamatan itu ada 19 kecamatan yang dikategorikan ya terkena dampak kemarau yang sangat ekstrim. Nah, sejauh mana BPBD dalam menyikapi atau menanggapi fenomena alam ini, Pak? Mangga, Pak. Oh ya. Baik, terima kasih Kang Bedan. Begin. Tentu saja sebelum saya lebih jauh menjelaskan kaitan salam hormat terkait para pemimpin kami yang berada di BPBD sana, izinkan untuk saya menyampaikan sedikit kaitan dengan pembahasan apa yang disampaikan. Pertama adalah betul sekali, Kang Begin, kaitan dengan terjadinya musim kemarau yang terjadi di Kabupaten Garut itu sejak tanggal 10 Agustus, 28 Agustus sampai dengan 24 November itu dinyatakan darurat. Tanggap darurat, yang 19 kecamatan itu betul-betul memang secara fakta di lapangan dan berdasarkan asesmen kita di lapangan itu dinyatakan memang betul terjadi adanya kekeringan. Kemudian langkah-langkah apa yang pemerintah melalui BPBD yang notabene sebagai koordinator kebencanaan di Kabupaten Garut itu tentu saja harus cepat tanggap secara respon cepat terkait dengan adanya kejadian tersebut. Kita BPBD sesuai dengan Undang-Undang 24 2007 terkait dengan penanganan bencana. Jadi kita lebih bagaimana koordinasi terkait dengan dinas-dinas teknis. Kaitan di sana ya sebagai koordinasi kebencanaan BPBD tentu saja harus lebih eksis koordinasi dengan dinas-dinas teknis, ada PUPR dan sebagainya, pertanian, apalagi yang terdampak dengan di sisi lain kaitan dengan bencana kekeringan ini. Kekeringan, ya. Karena berdampak terhadap adanya pertanian, adanya saluran mungkin izin Pak Sekdis irigasi yang tidak berjalan sehingga baik secara lahan-lahan menjadi kering juga di masyarakat. Kalau BPBD itu sendiri kita lebih konsentrasi di bagaimana penanganan kekeringan ini untuk menangani atau menyuplai air bersih terhadap masyarakat di 19 kecamatan itu, Pak. Nah, dari 19 kecamatan itu yang terbanyak di Garut mana? Garut Selatan kah, Garut Kota kah, atau Garut Utara? Oh iya. Yang paling rawan itu, Pak.
Kebetulan kita ini semulanya itu ada 3 titik, Kang Ben. Jadi ada 3 titik, semulanya itu ada di Kecamatan Cigedug, kemudian di Kecamatan Marambong, dan di Kecamatan Ciklet. Itu yang menjadi awal pertamanya itu. Tapi yang dari 19 kita kategorikan ada yang paling signifikan itu ada di Kecamatan Cigedug. Di Kecamatan Cigedug. Jadi memang di Desa Cinta Nagara itu sangat luar biasa karena banyak RT RW-nya di sana. Jadi hampir semua RW terdampak, tidak ada mata air sekalipun, sehingga kita BPBD menyuplai air. Perlu disampaikan juga mungkin dari sisi data dari ke-19 kecamatan yang kita sudah suplaikan itu dari target kita sampai tanggal 28 November itu kita targetkan 3.532 liter. Itu berdasarkan kajian-kajian secara berembuk bersama. Nah, sampai dengan tanggal kemarin kita sudah bisa menyuplaikan air hampir 1.828.000 liter untuk masyarakat. Alhamdulillah secara pendistribusian penyelamatan ke warga-warga terdampak itu alhamdulillah kita sudah ya paling tidaklah masyarakat bisa minum, Pak, gitu. Bisa minum dulu gitu. Oke, Pak. Kemudian ini bagaimana untuk mengidentifikasi atau mendeteksi daerah mana yang sangat membutuhkan air? Itu seperti apa untuk mendeteksinya? Apakah menunggu dulu laporan dari pemerintah desa misalkan atau dari lembaga kemasyarakatan agar si masyarakat yang betul-betul membutuhkan itu dapat segera ditangani? Ya. Tentu saja pertama adalah adanya laporan. Kita dasar kita ke lapangan itu adanya laporan. Laporan itu diindahkan kita melalui asesmen ke lapangan. Dibuktikan di lapangan bahwa betulkah nggak terjadinya apa yang disampaikan pemohon. Nah, langkah-langkah itu dijadikanlah sebuah rumusan karena ini sehingga menjadikan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk dijadikan misalnya untuk bantuannya seperti apa, jadi dasar pertama adalah laporan, kemudian kita melakukan asesmen terjun ke lapangan, kita mencari penyebab, tentu saja asesmen ke lapangan itu dengan dinas-dinas teknis, Pak, karena misalnya kami menghitung debit air tidak bisa, Pak, karena ada ranah di PUPR misalnya. Kemudian hektar di sawah-sawah yang terkena dampak juga kami juga dengan pertanian gitu. Kemudian untuk mekanisme pelaporannya sendiri itu seperti apa, Pak? Apakah masyarakat biasa bisa melaporkan atau harus melalui jalur birokrasi, melalui pemerintahan desa, kecamatan atau seperti itu? Mekanisme untuk laporannya, Pak? Laporan itu sebetulnya kita secara umum kita bisa siapa saja yang melaporkan, Pak. Makanya tapi di sini kami juga BPBD juga punya ada semacam filter. Di sana ada 117, ada Inaris, itu yang sifatnya bisa diupdate oleh masyarakat. Itu yang disebarkan program itu, termasuk juga pemerintahan, baik tingkat desa, tingkat mulai dari tingkat RT. Bisa, Pak, bisa melaporkan. Makanya untuk meyakinkan laporan tersebut kita dilakukan asesmen. Karena kami juga punya anak cabang misalnya. Karena di kewilayahan di tingkat kecamatan juga kami punya teman-teman kami juga yang kita bentuk gitu. Jadi kita koordinasi dulu. Betul kan nih, coba sebelum kami datang lebih cepat lagi coba cek ini kebenarannya. Benar nggak? Kalau udah menyatakan A1 ya kita harus langsung lakukan eksekusi. Tahan dulu, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Kita beralih ke Ibu nih dari pertanian. Memang bagi Kabupaten Garut mayoritas memang daerah pertanian. Nah, dari Dinas Pertanian sendiri bagaimana antisipasi agar para petani ini tidak terlalu menjerit, Bu? Monggo, Bu, silakan, Bu. Baik, terima kasih kesempatannya. Mohon izin Pak Sekdis juga Pak Madi dari BPBD. Nah, kebetulan kami ini dari Dinas Pertanian yang membidangi juga penanggulangan dan pengembangan usaha pertanian. Artinya di sini kami juga harus bisa
mengatasi ketika terjadi dampak perubahan iklim, baik itu kemarau maupun banjir. Pak. Nah, upaya yang memang kami lakukan terhadap masyarakat tani, Pak, melalui kelompok tani itu diupayakan melalui para penyuluh yang ada di lapangan ataupun juga UPT pertanian, kemudian juga ada POPT, petugas organisme pengganggu tanaman. Nah, POPT ini spesifik lebih ke menganalisa atau mendata terkait dengan dampak perubahan iklim. POPT, kalau penyuluh itu secara keseluruhan budaya. Nah, langkah-langkah yang memang dilakukan oleh kami atas nama Dinas Pertanian, yaitu melalui yang sudah dilakukan ataupun himbauan dengan melaksanakan gerakan hemat air melalui gilir giring sesuai dengan debit air irigasi yang tersedia. Kemudian yang kedua dengan himbauan untuk menggunakan air secara efisien, terutama di daerah sentra produksi padi. Ketiga, tidak memaksakan terkait dengan El Nino ini, Pak, akibat kemarau panjang ini, untuk tidak memaksakan bertanam padi apabila memang tidak terjamin fasilitas pengairannya. Nah, kemudian diupayakan juga atau dihimbau untuk menggunakan benih padi yang memang toleran terhadap kekeringan. Memang itu ada jenis varietas padi yang toleran terhadap kekeringan. Seperti padi Bogor, Ranca itu. Bukan, Pak, untuk padi sawah itu ada spesifik varietas yang memang tahan kekeringan. Padi antelnya itu varietas Inpago 5, Inpago 8, 9, dan 10. Kemudian ada varietas Inparis 10. Nah, untuk eksekusi lainnya, Pak, kehadiran kami di Dinas Pertanian terhadap petani yang terdampak kekeringan itu dengan melalui gerakan penanganan dampak kekeringan. Ada yang dilakukan oleh petani secara swadaya dan juga kami melakukan gerakan yang memang difasilitasi oleh Dinas Pertanian melalui koordinasi dengan BPBD. Mungkin itu untuk sementara yang bisa kami sampaikan. Jadi imbauannya penghematan air. Betul, Pak. Nah, apakah Ibu dari Dinas Pertanian tidak meniru di Kabupaten Flores kalau nggak salah mengimbau jangan makan nasi setiap hari Jumat? Baik, Pak, terima kasih. Itu memang ranahnya bukan di Dinas Pertanian, tetapi ada salah satu OPD yang menangani terkait dengan konsumsi. Itu ada di Dinas Ketahanan Pangan, yang setahu saya, Pak, memang untuk bisa one day no rice itu, Pak, ada di Dinas Ketahanan Pangan. Itu mungkin kebijakannya di sana, Pak. Kewenangannya ada di Dinas Ketahanan Pangan. Saya kira karena nyangkut paut dengan pertanian, adanya di Dinas Pertanian. Iya. Bisa disebut mirip tapi beda gitu. Iya, betul. Lebih ke konsumsinya itu, Pak. Oke, terima kasih, Bu. Untuk sementara cukup dulu, Bu. Kita beralih ke Pak Asep nih, Pak Asep. Ini berkaitan sekali nih pertanian, kemudian kekurangan air. Reaksi cepat dari Dinas PUPR dalam menangani kekeringan ini, Pak. Sejauh mana Dinas Bapak melakukannya? Mangga, Pak. Ya, terima kasih. Jadi kami dari Dinas PUPR memang sesuai dengan tugas fungsi kami itu kaitan dengan infrastruktur. Nah, khususnya penyediaan air. Jadi di kami itu ada 2 bidang yang menangani. Yang pertama bidang sumber daya air itu yang berkaitan dengan sumber air baku. Nah, sumber air baku itu bisa untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari, contoh untuk air minum itu yang bersih. Tapi memang itu untuk SDA itu hanya sampai ke penampungan. Nah, untuk distribusinya ada bidang lain yaitu bidang air minum dan penyediaan lingkungan. Dengan untuk air baku juga bisa penyediaan untuk tadi lahan pertanian dan yang lainnya. Nah, kaitan dengan masalah kekeringan, jadi kami juga tetap ini berdasarkan dari ketetapan dari Bupati terkait dengan penetapan bahwa Kabupaten Garut ini sebagai daerah rawan kekeringan, yang memang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan adanya penetapan oleh Bupati itu dan darurat bencana kekeringan. Nah, kami juga bergerak gitu. Nah, namun memang kaitan dengan kekeringan yang terjadi saat ini, nah, kami juga bergerak di pengadaan
air bersih, jadi untuk air minum seperti itu. Karena memang kalau untuk yang lainnya seperti pertanian itu kami juga ada kegiatan rutin namanya, tapi memang tidak bisa langsung langsung kering air setelah air irigasi gitu ya langsung ada, tapi memang kami berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan operasi pemeliharaan. Jadi misalkan ada saluran irigasi yang memang dia sumber air dari, contoh di Sungai Cimanuk itu kan ada daerah irigasi Cimanuk namanya. Nah itu berusaha supaya lancar pengaliran ke lahan pertanian. Nah itu dilakukan namanya pemeliharaan dengan misalkan pembersihan saluran irigasinya supaya air lancar. Tapi memang ya kita juga tadi kaitan dengan penjana airnya itu ya tergantung dari kondisi yang ada di sungai tersebut gitu. Jadi kita tidak bisa menambah gitu ya. Jadi ya karena memang di hulunya mungkin sumber airnya kurang, jadi kami hanya berusaha untuk supaya itu tetap bisa mengalir gitu ya. Dan akhirnya juga tadi seperti disampaikan oleh Ibu Kabir kaitan dengan penggunaan akhirnya dilakukan gilir-giring gitu jadi dan di kami juga itu jadi ada misalnya pembagian ya jadi ada untuk pengoperasian pintu bendung gitu, jadi di jam berapa ke daerah mana, jam berapa, nah itu untuk yang irigasi. Sedangkan untuk air bersih kami juga mendapatkan amanat, tapi kami juga ini kerjasama dengan pihak TNI dan Polri untuk distribusinya seperti itu. Dan kami juga secara kedinasan kami menempatkan penampungan air yaitu toren gitu ya, toren yang biasa kita gunakan untuk di rumah tangga. Kami juga ada menempatkan seperti tadi di Cigedu kami menempatkan 2 unit, tapi memang airnya yang distribusikan dari PDAM, jadi kami itu juga tetap tidak bisa bergerak sendiri, tapi kami juga ada koordinasi dengan pihak lain itu, contohnya dengan BPBD dulu, terus dengan PDAM untuk air bersihnya. Itu yang kami lakukan. Kemarin ya Pak jadi guyonan masyarakat. Iya. Sudah jadi guyonan masyarakat nih terkait masalah bendungan itu, terutama di daerah aliran Sungai Cimanuk. Gitu. Masyarakat yang di hilir itu sekarang menjadi guyonan. Oh gara-gara bendungan Copong jadi kurang cair gitu. Iya. Menanggapi seperti itu, apakah memang betul berpengaruh gitu kan? Karena adanya bendungan Copong sehingga pasokan air di hilir itu berkurang seperti apa Pak? Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa tadi salah satu contoh saya sampaikan kan bendung Cimanuk. Jadi memang Cimanuk itu ada dari mulai hulu ada beberapa yang kita bendung. Jadi beda antara bendung dengan bendungan. Jadi kalau bendung itu kan hanya untuk meninggikan muka air supaya nanti bisa dialirkan. Kalau bendungan seperti waduk, seperti bendungan Jatiluhur itu kan sifatnya bendungan. Nah, seperti Copong juga sebenarnya itu kan bendung gitu ya, bukan bendungan, hanya menaikkan muka air. Nah sebetulnya menurut saya itu tidak terlalu berpengaruh gitu ya, karena sebetulnya kan kalau bendung Copong itu, nah itu kan ada pembagiannya itu ada 2, ada yang ke Banyuresmi dan ke Wanaraja. Nah yang ke Banyuresmi juga itu dialirkan nanti akhirnya ke Situ Bagendit, dan di Situ Bagendit juga ada nanti outlet keluaran ke DI Parigi dan akhirnya juga ke sawah, dan ada sebagian ada yang ke Sungai Cimanuk lagi. Gitu. Kembali lagi ke Cimanuk gitu. Jadi sebenarnya untuk pasokan air tidak terlalu signifikan, mungkin adalah pengaruh tapi tidak terlalu signifikan. Itu yang kemarin untuk masalah infrastrukturnya Pak, banyak saluran-saluran irigasi yang tanda kutip masih kurang itu. Sementara kategori daerah pertanian, daerah sawah, tapi irigasinya masih belum terjangkau. Itu seperti apa Pak? Dari Bapak, apakah sudah ada planningnya nih untuk pengembangan irigasi sehingga kemarau tahun yang akan datang itu tidak separah seperti ini? Nah perlu kami jelaskan juga bahwa jadi Kabupaten Garut ini dengan wilayah yang sangat luas ya. 40 kecamatan, luasnya juga wilayah sangat luas. Nah, di daerah irigasi teknis yang dikelola oleh kabupaten itu sedikit hanya 38 daerah irigasi teknis dari 40 kecamatan. Nah, sebetulnya tapi ada juga daerah irigasi non teknis yang lainnya, ada sekitar 1000 lebih lah, bahkan sebagian juga ada yang dikelola di pertanian dan juga oleh desa.
Dan sebenarnya kami juga mengharapkan sebetulnya untuk optimalisasi dari adanya irigasi, kami juga mengharapkan ini beroperasinya Bendung Copong. Itu Bendung Copong itu Dei Lui Goong namanya, kalau D-nya Dei Lui Goong. Nah, tapi Bendung Copong ini kan merupakan kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini BBWS. Semeru. Nah, jadi kami juga sering mempertanyakan ke BBWS itu sebenarnya kapan sih beroperasi gitu ya, karena masyarakat Jawa ini sudah menunggu sejak lama gitu ya operasinya Bendung Copong ini. Apalagi memang untuk Bendung Copong ini sekitar hampir 10.000 hektar sebenarnya yang akan dialiri terutama ke Garut wilayah utara sebenarnya. Karena memang yang sebetulnya yang kering juga, kalau tadi pertanyaan yang di awal ke Pak Wadi, sebenarnya dari dulu itu wilayah utara memang yang sering terjadi kekeringan itu. Yang paling rawan. Paling rawan dulu tuh Cibatu, Selaawi yang paling sering pada saat musim kemarau selalu dipasok oleh BPBD itu dengan PDAM ke termasuk juga untuk sawah itu lahan pertanian. Nah sebenarnya dengan adanya Bendung Copong itu diharapkan ya bisa itu mengaliri sawah yang ada, tapi memang sampai sekarang Bendung Copong itu belum beroperasi. Ya. Nah pemirsa perlu diketahui, Pak Sekdis sudah berkali-kali menanyakan masalah Bendung Copong kapan akan selesai atau bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Garut. Jadi terus saja berdoa dan semoga Pak Sekdis tetap sehat supaya beliau tetap mengusahakan agar Bendung Copong cepat berfungsi. Terima kasih Pak untuk sebentar. Kembali lagi ke Pak Wardip. Pak, mengenai ini bantuan air. Pendistribusian itu paling sering ke kecamatan mana Pak? Sesuai yang kita sudah diluncurkan dilegalitaskan sama surat keputusan di tanggap darurat, kemudian ada perpanjangan tanggap darurat itu di 19 kecamatan. Jadi kita intent di 19 kecamatan Pak. Cuman ada 3 kecamatan yang memang sistemnya itu pipanisasi yang dikerjakan oleh dari PUPR. Itu ada di Kecamatan Limbangan, Kecamatan Kadung Ora dan Ceklet. Itu adalah salah satu solusi. Nah, salah satu solusinya. Jadi mungkin 16 kecamatan kita suplai Pak. Bahkan sampai dengan hari ini juga kita teman-teman dari PDAM, dari Damkar, dari Dinas Sosial kita bergerak ke lapangan Pak untuk mensuplai air. Oke. Kemudian Pak, selain daripada tadi kekurangan air bersih untuk dikonsumsi, dengan kemarau panjang ini terjadi rawan kebakaran itu Pak. Siap. Nah, wewenang BPBD terhadap bencana kebakaran itu seperti apa saja? Wewenang atau jenis bantuannya gitu dari BPBD apa saja? Ya, baik. Kebakaran di regulasi itu yang harus ditangani oleh BPBD itu adalah sifatnya kebakaran kahutlah. Jadi sifatnya yang hutan itu kan. Itu kalau perumahan itu masih ditangani oleh dinas-dinas teknis. Jadi sifatnya mana yang harus ditangani kalau dari sisi teknis ya Pak. Dari sisi fungsi, mana yang harus kebakaran ditangani langsung oleh BPBD, mana yang memang ini oleh dinas teknis gitu. Dari sisi fungsi mungkin tusinya begitu. Jadi BPBD itu seperti Gunung Guntur, itu kan kebakaran, itu jelas BPBD harus garda paling depan, koordinasikan cepat dengan pihak petani, pihak damkar dan dinas teknis lah, dengan pemerintahan kecamatan, desa untuk kita bersama-sama pentaheli untuk memadamkan api tersebut. Seperti ini Gunung Guntur kan sampai dengan kemarin itu sudah 7 kali terjadi kebakaran, termasuk kemarin di Lewi di TPA Pak, tempat pembuangan akhir. Oke, siap. Kembali lagi ke Ibu. Baik. Tadi kan udah bicara masalah pengaduan ke BPBD seperti apa mekanismenya. Nah sekarang kalau misalkan petani mengeluh, kalau petani mengeluh misalkan mengeluh ke dinas pertanian, itu mekanisme seperti apa kemudian akan ditangkapnya? Seperti contoh misalkan seorang petani ini perlu bantuan konsultasi lah, bahwa musim kemarau kayaknya tidak mungkin menanam padi
berarti harus ditanam jagung. Kemudian untuk ya lebih ke konsultasi pola tanam itu. Ya. Seperti apa? Baik, terima kasih. Itu memang kami Dinas Pertanian memang ada kakek-kakek di bawah, di antaranya tadi ada petugas penyuluh pertanian lapangan, ada UPT mencakup, kalau satu UPT itu 3 kecamatan, kemudian juga ada POPT. Nah, mereka boleh langsung ke dinas, tetapi di kecamatan itu ada satu unit pelayanan yang namanya BPP, Pak. Oh, ya, Jadi BPP. mereka bisa langsung berkonsultasi dengan petugas yang ada di masing-masing kecamatan. Dari BPP itu ada teman-teman penyuluh pertanian lapangan itu kadang satu desa satu penyuluh, kadang satu penyuluh juga 2 desa gitu, Pak, maksimal seperti itu. Nah, ada juga yang memang langsung ke Dinas Pertanian, kami juga layani untuk tingkat konsultasi ataupun pemecahan masalah yang mereka hadapi. Seperti itu, Pak. Jadi pintu selalu terbuka. Selalu terbuka. Betul, Pak. Aduh, kalau ngobrol nanti mau ya tengok. Nah, untuk masalah PUPR, Pak, selain tadi irigasi, apakah ada kewenangan tidak untuk misalkan membangun sumur-sumur itu di daerah-daerah yang taruh dalam tanda kutip jauh ke mata air atau misalkan jauh ke sungai? Ada tidak, Pak, program dari PUPR untuk? Ya. Nah, jadi begini sebetulnya kan untuk yang idealnya gitu ya, kita menggunakan ya maksudnya untuk kehidupan sehari air minum gitu ya. Idealnya itu kita menggunakan untuk air permukaan dulu. Dari ya kalau zaman dulu mah kan misalkan lingkungan masih terjaga gitu ya, hutan masih hijau, mata air masih ada, kemudian masih bagus. Karena dulu juga ini berbicara zaman dulu gitu ya, zaman waktu saya kecil, kalau kita main kemana gitu ya, ke area persawahan atau kemana, kalau kita kotor itu kan di saluran atau di selokan tuh masih banyak air ya, kita cuci kaki yang kotor juga, atau tangan misalkan bisa. Kalau sekarang kan udah pada kering gitu ya. Jadi memang untuk saat sekarang memang termasuk salah satu mungkin faktor lingkungan gitu ya, karena pepohonan hutan sudah banyak yang rusak sehingga air kan tidak terjaga. Nah, jadi termasuk juga air permukaan, contoh air permukaan itu seperti sungai gitu ya, termasuk situ atau danau lah. Nah, sekarang juga kan banyak yang kualitas dan kuantitasnya juga jadi menurun. Ya, sudah menurun. Ya, misalkan kualitas tadi berkurang, kuantitasnya banyak yang tercemar. Nah, kemudian juga sumur-sumur gali itu yang oleh misalkan rumah-rumah penduduk. Kalau dulu kan masih berapa meter sudah dapat, kalau sekarang kan susah. Nah, makanya untuk saat sekarang tuh jadi upaya terakhir, sebenarnya itu upaya terakhir kita melakukan sumur dengan ada istilah sumur sumur dalam, sumur air tanah ataupun artesis itu sebenarnya sama. Jadi memang betul saat ini untuk memenuhi kebutuhan air bersih, khususnya air minum, ya kita lakukan dengan pengeboran untuk yang wilayah yang tidak ada tadi sumber air permukaan gitu. Tapi sebetulnya masih ada juga wilayah-wilayah yang ada air permukaannya tapi yang misalkan jauh, itu juga contoh di kecamatan yang masih ada pegunungan masih bagus, ada sumber mata air tapi itu jauh sampai 4 kilo, 6 kilo gitu, itu masih bisa langsung kita membuat ground cap itu semacam untuk hampir sama dengan bendungan sementara gitu ya. Nah, baru kita alirkan, baru kita tampung di namanya, kalau istilah ini kita namakan reservoir, kalau istilah di penyediaan air minum. Nah, itu masih bisa ada, tapi memang kebanyakan sekarang karena kalau ada usulan untuk penyediaan air bersih itu tidak ada gitu ya sumber airnya, akhirnya memang dengan pengeboran gitu, dengan sumur bor. Dan memang mulai tahun sekarang sudah hampir banyak usulan itu dengan pengeboran gitu. Nah, jadi memang itu, jadi kita Oke, sedikit Pak nih, agak sedikit masuk ke dalam nih, karena ini masalah sumur. Jadi masalah sumur pasti masuknya agak sedikit dalam. Nah, aturan mainnya Pak, dalam perizinan pembuatan small bowl dalam tanda kutip seperti artesis itu kan memang
sepengetahuan saya itu ada aturan-aturan yang harus ditempuh. Betul. Itu bagaimana, Pak? Nah, sebenarnya untuk perizinan untuk penggunaan air tanah, jadi kita kan di pemerintah itu ada pembagian wewenang gitu ya, bagian kewenangan. Nah, kebetulan untuk perizinan untuk penggunaan air tanah adanya di pemerintah Provinsi Jawa Barat, adanya di Dinas SDM seperti itu. Jadi kalau ada pengajuan perizinan itu pasti ke Dinas SDM seperti itu. Jadi di provinsi? Iya, di provinsi, jadi tidak di kabupaten. Iya. Gitu. Tapi kalau beberapa tahun ke belakang itu masih ada karena yang kaitan dengan SDM masih ada di kabupaten. Kalau sekarang SDM sudah beralih ke provinsi, jadi perizinannya gitu. Jadi kalau ada pengusaha yang sifatnya komersil gitu ya, nah itu pasti mereka mengajukan perizinan ke provinsi. Tapi untuk di Garut misalkan itu melalui sama SKPD yang berwenang dalam perizinan. Nah, itu ada di Garut juga itunya si perwakilannya itu. Tapi nanti oleh DPMPT-nya kalau istilahnya di Garut itu secara teknis oleh dinas teknis dikajinya seperti itu. Jadi memang ada perizinannya seperti itu. Oke, siap, terima kasih. Sebetulnya obrolan kita masih banyak yang perlu diobrolkan, tapi karena berhubung dengan durasi, kita keterbatasan waktu, Pak. Mungkin lain waktu kita bisa berkumpul lagi di sini dengan topik yang berbeda. Kita bisa sharing, kita bisa membagikan informasi kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Garut umumnya yang ada di Indonesia. Sebelum mengakhiri acara Ruang Tamu Lokus Online ini, kita dengarkan dulu statement closing dari Pak Wardi dulu, mangga Pak. Baiklah, tentu saja Kang, yang terakhir mungkin karena ini memang musim kemarau, salah satunya adalah cepat terjadinya kebakaran, jadi tolonglah kepada warga masyarakat juga memberikan edukasi khususnya. Jadi bencana ini kan milik bersama, Pak. Jadi bukan milik BPBD atau PUP dan sebagainya, tidak. Jadi bencana, ketika terjadi bencana adalah milik masyarakat Garut lah terutama, karena harus dijaga bersama, misalnya terjadi kebakaran harus dipadamkan. Jadi salah satunya mungkin atas nama pemerintah daerah melalui BPBD memberikan himbauan kaitan dengan misalnya kebakaran kepada warga masyarakat agar selalu berhati-hati, misalnya para perokok yang lagi gunung-gunung ya, tidak membuang, bilang perokoknya jangan lihat tidak membuang puntung sembarangan ketika perokok tersebut masih menyala. Itu salah satunya, banyak penyebab gitu. Kemudian kami juga insya Allah, karena pendistribusian air itu bukan sebagai obat. Pendistribusian air kepada masyarakat itu bukan sebagai obat. Jadi ibaratnya kalau bahasa dokter itu cuma dikasih infus biar mereka itu bangkit dan kuat dulu. Sementara bagaimana upaya ke depan untuk yang kekeringan khusus masyarakat, jadi kita memprogramkan sebagai solusi, kita ini mencari mata air, kemudian kita akan programkan melalui dinas teknis, nanti membuat nota dinas yang akan disampaikan ke pimpinan. Jadi mencari dan akan dipipanisasikan. Jadi itu salah satu tujuan dan memang menjadi solusi. Seperti contoh tadi disinggung terkait dengan Cibatu. Cibatu dulu itu kekeringan sekali, tetapi dengan program kemarin adanya pipanisasi Pak Sekdes, salah satunya itu adalah bisa tidak terlalu signifikan ketika terjadi kekeringan karena sudah ada pipanisasi Pak, dari itu ya, yang airnya dari yang dari situ Bagenit Pak, yang dari disalurkan jadi aman, alhamdulillah. Nah itu menjadi contoh juga nanti ke masyarakat khususnya yang 19 kecamatan itu kami sudah mencari titik-titik mata air dan akan disalurkan melalui pipanisasi dan akan bekerja sama dengan dinas teknis mungkin. Begitu Pak. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Selanjutnya Ibu silakan statement closing-nya Bu. Pesan-pesan atau imbauan terhadap petani agar mereka kuat dalam menghadapi kekeringan ini. Silakan Bu. Terima kasih. Kami sampaikan atas nama pimpinan dari Dinas Pertanian
perlu teman-teman penyedia pertanian di lapangan atau juga masyarakat tani untuk dapat mengefisiensikan sebagaimana sudah tadi kami sampaikan penggunaan air ini terutama di daerah sentra produksi, kemudian juga tidak memaksakan bertanam padi apabila tidak terjamin fasilitas pengairannya, penggunaan benih padi yang memang toleran terhadap kekeringan untuk menghadapi musim kemarau. Juga ada satu memang bukan branding ya Pak, untuk bisa memanfaatkan lahan pekarangan sebagai pengganti dari bahan makanan pokok. Jadi ketika memanfaatkan lahan pekarangan di masing-masing rumah tangga itu, selain untuk memenuhi kebutuhan pangannya juga, sebagian kalau memang ada kelebihan itu bisa dijadikan tambahan penghasilan sebagai untuk bisa dijual. Itu bisa dilakukan di masing-masing kakak, tidak hanya untuk petani saja Pak. Itu kebetulan kemarin kami memang ada program Harum Madu, memanfaatkan lahan pekarangan dengan tanaman yang memang bisa dikonsumsi. Tadi pengganti dari padi bisa saja dengan menanam ubi-ubian Pak. Nah itu salah satunya, kemudian juga sayuran, kemudian ada tanaman cabai rawit untuk bisa langsung kebutuhan masyarakat dipenuhi dari halamannya dan tidak banyak memerlukan air. Itu bisa menggunakan air limbah dari rumah tangga sendiri. Mungkin itu saja dari kami atas nama Dinas Pertanian. Terima kasih. Siap. Terima kasih Bu. Untuk selanjutnya, mangga Pak Sekdes. Ya. Kalau dari kami dari Dinas PUPR terkait dengan masalah kekeringan yang sekarang sedang melanda wilayah Kabupaten Garut, ya kalau kami sih berharap dan berdoa gitu ya, semoga bencana kekeringan ini segera berakhir, ya, segera masuki kita musim penghujan, dan bagi masyarakat yang sampai saat ini masih alhamdulillah gitu ya, masih mendapatkan air bersih yang layak untuk dikonsumsi. Kami berharap semoga semoga masih ada terus, kemudian juga penggunaannya mohon dengan bijaksana gitu ya, dengan hemat air. Nah, kemudian kami juga tetap menghimbau untuk menjaga lingkungan seperti itu Pak, karena memang tadi seperti yang saya sampaikan juga bahwa situasi sekarang dengan dulu kan berbeda terkait dengan penggunaan air. Dulu air permukaan, sekarang sudah agak susah. Nah ini juga faktor lingkungan, jadi kami menghimbau untuk tetap menjaga lingkungan seperti itu. Itu saja dari kami. Oke, siap. Terima kasih hatur nuhun Bapak-bapak atas kedatangannya di ruang tamu Lokus Online. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi. Sebelum diakhiri, para pemirsa semuanya, saudara-saudara Lokus yang ada di sana, kita harus pandai-pandai menjaga lingkungan, jangan sampai lingkungan ini kita rusak. Kemudian kita juga harus betul-betul menghemat air, karena semakin hari semakin tahun air bersih atau air tanah kita itu semakin berkurang. Dan untuk para petani dalam hal musim kemarau ini lebih bijak dan lebih cerdas dalam memilih varietas padi yang akan ditanam agar tidak terjadi bencana. Kalaupun sudah terjadi bencana, maka bencana itu adalah bukan milik daerah yang terkena bencana saja, tapi bencana itu adalah milik kita semua yang harus kita hadapi dengan kesabaran, dengan kekuatan, agar kita bisa bangkit dan kita bisa berjuang melanjutkan hidup ini dan bisa diwariskan kepada anak cucu kita. Sekian dan terima kasih. Saya Begin dari Ruang Tamu Lokus. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak, bahasana masih tangkring ngobrol. Ibu, wabarakatuh. Siap.